Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat dan ingat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Baik, hari ini di video kita kali ini kita akan membahas tentang patung. Nah, apa itu patung? Patung itu adalah tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya yang dibuat dengan cara dipahat dan sebagainya dari batu, kayu, dan sebagainya. Nah, untuk bentuknya seperti apa, kemudian dibuat dengan cara apa, dan bahannya seperti apa, nanti akan ada penjelasan setelahnya. Nah, jadi patung itu merupakan salah satu karya seni manusia ya, yang dibuat oleh manusia yang berbentuk 3 dimensi. Nah, orang yang membuat patung disebut pematung. Nah, tujuan si pematung ini untuk membuat patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang mempunyai nilai artistik dan daya jual yang tinggi serta dapat bertahan lama. Nah, agar dapat bertahan lama, pada umumnya patung itu terbuat dari bahan-bahan dasar yang keras seperti perak, perunggu, kayu, batu, dan granit. Nah, itu tadi jenis untuk bahan dasarnya ya. Kemudian sekarang jenis-jenis patung. Nah, jenis-jenis patung berdasarkan cara pembuatannya, misalnya ada arca dan relief. Kemudian berdasarkan posisinya, misalnya patung zonde dan tarso. Kemudian berdasarkan fungsinya, ya contohnya itu seperti patung monumen dan dekorasi. Nah, kemudian teknik-teknik dalam membuat patung. Untuk teknik membuat patung ini, yang pertama yaitu teknik modeling, kemudian teknik merakit, kemudian teknik cetak atau cor, kemudian teknik membentuk, kemudian teknik butsir, dan teknik pahat. Nah, untuk teknik modeling ini biasanya menggunakan model ya, jadi modeling begitu dari kata model. Jadi ada bahan yang dijadikan model terlebih dahulu. Kemudian teknik merakit di sini itu misalnya bahan-bahan patungnya sudah ada, kemudian nanti kita tinggal merakitnya saja. Kemudian teknik cetak atau cor itu menggunakan semen, kalau saya tidak salah itu menggunakan bahan semen atau bahan yang lainnya yang bisa untuk dipakai mencetak atau mengecor. Kemudian teknik membentuk, biasanya kita menggunakan clay atau tanah liat. Jadi kita menggunakan tanah lempung seperti itu, kemudian kita bentuk sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian teknik butsir. Jadi teknik butsir itu misalnya sabun yang kotak, kemudian kita gerus-gerus sedikit demi sedikit sampai membentuk bentuk yang diinginkan. Kemudian teknik pahat itu menggunakan alat pahat, kemudian dibentuk sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kita lanjut. Kemudian alat dan bahan dalam membuat patung. Nah, ini alat dan bahan ini cuman secara umum ya. Yang pertama butsir dan sudip. Nah, butsir itu tadi yang untuk teknik butsir. Jadi kita menggerus-gerus menggunakan alat yang namanya butsir. Dan kemudian bisa juga menggunakan pisau. Nah, kemudian kapak, gergaji, dan amplas. Nah, berarti ini biasanya untuk bahan-bahan seperti kayu ya, kita pakai gergaji. Kemudian C, pahat baja, martil besi, dan gerinda. Berarti ini bahannya dia semacam logam. Kemudian D, kompor pengecor, alat cetak. Kemudian martil, tahta atau pahat. Kemudian pisau, tang, dan lain-lain. Nah, misalnya untuk salah satu contoh yaitu membuat patung kura-kura dari tanah liat. Nah, seperti ini misalnya. Adapun alat yang kita butuhkan, yang pertama kuas. Nah, kuas ini untuk dipakai untuk mengecat nantinya, mewarnai, maksud saya seperti itu. Kemudian plastik. Nah, plastik ini tuh sebagai dasar ya, ini opsional, boleh ada boleh tidak. Kemudian wadah ini boleh ember, mangkok, toples, dan lain-lain sebagainya. Kemudian amplas halus. Nah, gunanya agar agar patung yang dihasilkan itu halus ya, maksudnya tidak kasar seperti itu. Kemudian sudip atau pisau kecil, gunanya untuk membentuk tanah liat tersebut sehingga berbentuk yang kita inginkan. Misalnya di sini yaitu patung kura-kura. Kemudian bahan yang pertama tentu saja adalah tanah liat.
Kalau tidak ada tanah liat, boleh menggunakan plastisin, dan bahan-bahan lainnya yang masih mudah untuk dibentuk. Kemudian air. Nah, karena kita menggunakan tanah liat, berarti di sini airnya itu sebagai pembantu agar mudah dibentuk. Kemudian cangkang telur. Cangkang telur ini opsional saja, boleh ada boleh tidak, tergantung dari kita sendiri. Cangkang telur ini biasanya dipakai untuk membentuk cangkang kura-kuranya. Kemudian kancing baju, ini juga opsional, terserah menggunakan apa saja. Kemudian cat air atau cat kayu, jadi tinggal pilih boleh cat air atau cat kayu. Kalau di sini digambar sepertinya cat air. Kemudian lem kayu, ini opsional. Lem kayu juga ini boleh ada boleh tidak, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kemudian pengencer cat. Nah, pengencer cat jika kalian menggunakan cat air, berarti pengencernya adalah air. Jika menggunakan cat kayu, maka pengencernya adalah thinner, bensin, minyak tanah, dan lain-lain. Kemudian cara membuat. Yang pertama, sediakan plastik untuk alas saat akan mengolah tanah liat tersebut agar tidak lengket. Kemudian, ambil tanah liat sesuai dengan yang kita butuhkan. Setelah itu, ambil sedikit air ke dalam wadah, kemudian berikan ke tanah liat. Nah, kemudian karena tanah liat sudah diberi air, sehingga kita akan mudah untuk dalam membentuk tanah liat tersebut. Silahkan bentuk-bentuk tanah liat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Nah, di sini misalnya bentuk kura-kura. Tidak harus kura-kura, kalian boleh membentuk seperti gajah, penyu, dan lain-lain yang mudah. Kemudian gunakan sudip atau pisau kecil untuk membentuk tanah liat sesuai dengan bentuk yang diinginkan dan membentuk corak punggung kura-kura. Nah, boleh membentuk corak punggung kura-kura jika kalian tidak menggunakan cangkang telur. Jika tidak membuat coraknya, maka pakai cangkang telur agar retak-retaknya kelihatan seperti cangkang kura-kura. Nah, kemudian jika sudah selesai membentuk, keringkan di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Nah, setelah kering, untuk menambah keindahan corak punggung kura-kura, boleh ditambahkan kulit telur dengan lem. Jadi kalian menggunakan lem kayu pada punggung kura-kura tersebut. Kemudian amplas halus jika sudah kering ya, dikeringkan dulu. Nah, jika sudah kering boleh diamplas halus secara merata. Kemudian catlah sesuai dengan keinginan kalian pada patung kura-kura tersebut. Misalnya warna hijau, kemudian dari hijau itu pada retak-retaknya dikasih warna sedikit hitam-hitam seperti itu. Terserah, boleh warna lain. Nah, untuk hasilnya lebih indah, patung kura-kura tersebut diamplas lagi dengan amplas yang paling halus. Baik, terima kasih. Inilah akhir dari video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.